Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Dwi Fatmawati dengan NIM 205220010 jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2 IAIN Ponorogo. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi demokrasi Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengertian demokrasi Pancasila, ciri-ciri demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, asas-asas demokrasi Pancasila, dan yang terakhir adalah tujuan demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah pengertian demokrasi Pancasila. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih demokrasi itu apa? Kalau belum tahu, oke, saya akan menjelaskannya. Jadi, demokrasi merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Secara umum, demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Menurut Profesor Noto Negoro, demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang diarahkan oleh kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan yang didasarkan pada ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyatukan Indonesia, dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah ciri-ciri demokrasi Pancasila. Pancasila memiliki ciri-ciri demokrasi, diantaranya 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat. 2. Selalu didasarkan pada kekeluargaan dan gotong royong. 3. Pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 4. Terdapat keselarasan antara hak dan kewajiban. 5. Menghargai hak asasi manusia. 6. Ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah dapat disampaikan melalui wakil-wakil rakyat. 7. Tidak mengadopsi sistem partai tunggal. 8. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, terbuka, jujur, dan adil. 9. Tidak ada dikotomi mayoritas dan minoritas yang menindas. 10. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Demokrasi Pancasila adalah sebuah budaya demokrasi dengan karakteristik khas Indonesia yang mengandung prinsip-prinsip tertentu. Nah, beberapa prinsip dari demokrasi Pancasila antara lain 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. 3. Badan peradilan yang merdeka dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya. 4. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik untuk menyalurkan aspirasi rakyat menjadi dasar pelaksanaan pemilihan umum. 5. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. 6. Terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. 7. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara. 8. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 9. Menerapkan otonomi daerah untuk membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat. 10. Pemerintah harus menurut hukum yang dijelaskan dalam UUD 1945, di mana Indonesia adalah negara berdasarkan hukum untuk berdasarkan kekuasaan. 11. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi sebagai hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas. 12. Serta kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan untuk mengambil gagasan dan keputusan penting harus dilandaskan asas-asas.
Adapun asas yang diterapkan dalam demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Asas kerakyatan. Asas kerakyatan adalah asas yang mendasari kesadaran kecintaan terhadap rakyat, juga memiliki jiwa kerakyatan, baik berupa nasib ataupun cita-cita. Dalam asas kerakyatan, berarti demokrasi Pancasila ini memiliki rasa cinta dan menyatu dengan rakyat, agar tercipta satu kesatuan dalam mencapai tujuan. Yang kedua adalah asas musyawarah. Asas musyawarah merupakan asas yang menghimpun suara dan kehendak rakyat dalam kelompok musyawarah. Hal tersebut dilakukan untuk menyatukan berbagai pendapat demi mencapai kesepakatan bersama yang dilandasi rasa kasih sayang, pengorbanan, juga kebahagiaan seluruh anggota. Dan yang ketiga adalah asas penjaminan HAM. Negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila sangat menghormati hak asasi manusia. Setiap anggota masyarakat dipandang sama status sosialnya, dalam artian tidak dibeda-bedakan. Dan yang terakhir pada pembahasan kali ini adalah tujuan. Tujuan dari demokrasi Pancasila itu sendiri adalah yang pertama, memudahkan pemerintah mengetahui proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan asas-asas demokrasi Pancasila. Yang kedua, agar semua bagian pemerintahan di Indonesia berkegiatan sesuai dengan landasan negara ini. Yang ketiga, menjadi jaminan pemerintah negara ini memang benar bertanggung jawab penuh kepada tugasnya juga kepada rakyat. Yang keempat, menjamin perundang-undangan di negara ini dipatuhi dan dijalankan seperti seharusnya. Yang kelima, menjamin semua warga negara Indonesia turut serta dalam kehidupan bernegara dan mau berpartisipasi dalam pemilu dengan menggunakan hak suaranya. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya demokrasi yang berjalan dengan secara sinergis dengan nilai serta pandangan Pancasila, maka dapat mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu demokrasi Pancasila, ciri-ciri demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, asas-asas demokrasi Pancasila, dan yang terakhir adalah tujuan dari demokrasi Pancasila. Semoga dengan adanya penjelasan yang sudah saya sampaikan dapat membantu dan mudah memahami materi khususnya tentang demokrasi Pancasila. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.